Shalom, bab 24 dalam buku Kerinduan Segala Zaman dengan judul Bukankah Ia Anak Tukang Kayu? Penolakan yang dialami Yesus di kota asalnya sendiri, Nazaret. Bab ini menyoroti bagaimana prasangka keakraban yang meremehkan dan kesombongan rohani dapat membutakan manusia dari mengenali kebenaran. Dan berikut adalah ringkasan dari bab ini. Yang pertama adalah kembalinya Yesus ke Nazaret. Setelah melakukan berbagai mujizat dan mengajar dengan kuasa besar di wilayah Galilea, Yesus kembali mengunjungi Nazaret, tempat di mana dia tumbuh besar dan bekerja sebagai tukang kayu. Penduduk Nazaret telah mendengar berita tentang reputasi pelayanannya yang luar biasa. Pada hari Sabat, Yesus pergi ke rumah ibadat atau sinagog, dan suasana dipenuhi oleh rasa penasaran yang besar dari para tetangga dan kerabat masa kecil. Yang kedua, khotbah publik dan proklamasi Mesias. Yesus berdiri untuk membaca kitab suci dan diberikan gulungan kitab Nabi Yesaya. Dia membaca nubuatan terkenal mengenai misi Mesias. Di dalam Yesaya 61 ayat 1-2, Roh Tuhan ada padaku, oleh karena Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawar. Setelah menutup gulungan itu, Yesus duduk dan mulai pengajarannya dengan kalimat menggemparkan. Pada hari ini, genaplah nas ini ketika kamu mendengar. Dengan kata lain, Yesus secara terbuka menyatakan bahwa Dialah Mesias yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Yang ketiga, pergeseran dari kekaguman menjadi prasangka. Awalnya, semua orang di rumah ibadat itu kagum dengan kata-kata indah dan kuasa rohani yang keluar dari mulut Yesus. Namun, setan segera membisikkan prasangka ke dalam pikiran mereka. Mereka mulai melihat penampilan fisik Yesus yang sederhana dan mengingat masa lalunya. Mereka berbisik di antara mereka sendiri, "Bukankah Ia anak Yusuf? Bukankah Ia anak tukang kayu yang kami kenal? Dari mana Ia mendapatkan kuasa seperti ini?" Keakraban masa lalu membuat mereka meremehkan status keilahian Yesus. Mereka menolak untuk mempercayai bahwa seseorang yang tumbuh di lingkungan miskin mereka bisa menjadi juru selamat dunia. Yang keempat, teguran Yesus dan kemarahan masa lalu. Yesus membaca pikiran mereka dan tahu bahwa mereka menuntut Dia melakukan mujizat di Nazaret hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu mereka. Yesus menolak hal itu dan memberikan dua contoh sejarah perjanjian lama dan menohok kesombongan bangsa Yahudi. Nabi Elia tidak ditulis kepada janda-janda di Israel pada masa kelaparan, melainkan kepada janda kafir di Sarfat. Nabi Elisa tidak menyembuhkan orang-orang kusta di Israel, melainkan Naaman, seorang panglima kafir dari Syria. Melalui contoh ini, Yesus menegaskan bahwa karena bangsa pilihannya sendiri menolak dan tidak beriman kepadanya, berkat dan keselamatan Allah akan dialihkan kepada bangsa-bangsa lain yang mau percaya. Yang kelima, penolakan tragis dan upaya pembunuhan. Mendengar teguran Yesus yang meruntuhkan kesombongan nasionalis dan religius mereka, seluruh orang di rumah ibadat itu dipenuhi amarah yang meluap. Sukacita dan kekaguman mereka berubah menjadi sebuah kebencian yang mematikan. Mereka bangkit, menyeret Yesus keluar dari kota dan membawanya ke tebing gunung tempat kota itu dibangun dan melemparkannya ke dalam jurang. Namun saat belum tiba, di tengah kekacauan itu, malaikat-malaikat Allah melindunginya. Yesus berjalan melewati tengah-tengah kerumunan orang yang sedang mengamuk itu tanpa ada yang bisa menyentuhnya. Lalu dia pergi meninggalkan Nazaret. Inti pesan pada bab ini adalah membongkar bahaya dari prasangka dan kedekatan yang membuat seorang menjadi meremehkan. Penduduk Nazaret kehilangan berkat terbesar dalam hidup mereka karena menilai Kristus berdasarkan ukuran lahiriah dan latar belakang sosialnya yang sederhana, bukan berdasarkan kebenaran firman dan buah pelayanan.